Pembantu rumah tanggaku yang satu ini memang berbeda dengan pembantu-pembantu yang sebelumnya. Usianya sudah kepala 5, tapi tingkah dan gerak-geriknya masih seperti gadis remaja yang energik. Bahkan menurutku, terkadang sikapnya malah agak genit dan terkesan menggoda. Apalagi jika istri dan anakku sedang nggak ada di rumah, pembantuku seperti sengaja mencari perhatianku dengan berbagai cara. Kalau hanya ada aku dan dia di rumah, selalu saja pembantuku punya alasan sok sibuk di depanku. Suatu kali, aku lagi duduk sambil ngopi sepulang kerja di beranda belakang. Pembantuku yang saat itu baru mandi, kulihat sibuk ngepel lantai di dapur. Terus akhirnya ngepel di teras beranda belakang, di mana aku lagi duduk di situ. Tingkahnya seperti memancing agar aku melihat dirinya yang saat itu cuma pakai daster pendek. Pokoknya, ada saja deh ulahnya dalam memancing dan mencari perhatian dariku. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun suatu ketika, aku malah jadi terlena dibuatnya. Sebab pembantu yang satu ini memang berbeda, dengan cukup banyak kelebihan yang ada pada dirinya. Mungkin karena sering melihat kelebihan yang cukup menonjol dan besar yang ada pada dirinya, aku jadi mulai suka membayangkan. Padahal, kalau kupikir, wajah pembantuku biasa saja, masih juga lebih cantik istriku. Usianya juga sudah 52 tahun, jauh lebih tua dari aku dan istri, di mana aku berusia 30 tahun dan istriku 28 tahun. Tapi, karena pembawaannya yang lincah dan energik, pembantuku jadi kelihatan lebih muda dari usianya. Gara-gara pembantuku yang satu ini pula, aku akhirnya semakin percaya dengan apa yang dikatakan temanku. Bahwa wanita yang jauh lebih berusia memang sangat jauh berbeda daripada yang masih muda. Kisahku dengan pembantu terjalin tanpa sengaja. Semua terjadi karena rasa penasaranku, adanya kesempatan, dan juga karena tingkahnya yang memang selalu menggoda. Semuanya bermula ketika istriku mengganti pembantu yang lama. Soalnya, selain kerjanya malas, pembantu yang lama juga minta gajinya dinaikkan. Hal ini yang bikin istriku sewot, masa tiap 3 bulan pembantu kami yang lama minta naik gajinya. Padahal kerjanya juga ringan, cuma bersih-bersih rumah, masak, dan juga menjaga anak kami ketika aku dan istri pergi bekerja. Jam kerjanya pun cuma dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, terus dia boleh pulang ke rumahnya. Akhirnya, istriku pun memecat pembantu yang lama. Kata istriku, mending gak usah pakai jasa pembantu sekalian, lagi pula Kevin anak kami sudah mulai sekolah SD. Selama setengah bulan, kami akhirnya nggak pakai pembantu lagi. Aku akhirnya yang bertugas mengantar jemput Kevin ke sekolah. Setiap pulang sekolah, Kevin aku ajak ke tempat kerja sebab di rumah nggak ada yang jaga. Lagian, kerjaanku kan santai di perusahaan swasta, nggak kayak istriku yang jadi ASN Pemda. Akan tetapi, karena keseringan bawa Kevin ke kantor, aku akhirnya ditegur sama bosku. Kata bosku, "Lu ini sebenarnya mau kerja, apa mau jadi pengasuh anak sih bro? Kok tiap hari gue liat lu selalu bawa anak lu ke kantor? Emang lu pikir kantor ini tempat penitipan anak ya?" Tegur bosku. Ku bilang, "Iya maaf lah bos, soalnya pembantu gue yang lama sudah dipecat sama bini gue bos. Sementara nyari pembantu baru belum dapet juga bos," jawabku. Lalu kata bosku, "Ya udah, lu minta tolong aja sama bibi kantin untuk nyariin pembantu baru di rumah lu." Kan si bibik banyak tuh kenalannya yang jadi pembantu, kata bosku. Ku jawab, "Iya siap bos, ntar deh gue tanyain ke bibi kantin. Makasih ya bos atas saran lu bosku," kataku. Singkat cerita dari bibi kantin di kantorku itulah, kami akhirnya mendapatkan pembantu yang baru. Hanya saja saat itu bibi kantin bilang kepadaku, "Tapi maaf loh mas, pembantu yang ini rumahnya jauh di kampung,
jadi harus tinggal di rumah Mas kalau memang ingin dia kerja sebagai pembantu, katanya. Ku jawab, ya nggak apa-apa, Bik. Lagian istri saya malah senang kalau pembantu tinggal di rumah dan kami juga sudah lama menyiapkan kamar khusus pembantu, jawabku. Lalu kata Bibi kantin, ya udah Mas, besok Bibi akan menyuruh dia datang ke rumah kamu. Ku jawab, oke Bik, saya tunggu. Pembantuku yang baru bernama Bu Iva, kulihat di KTP miliknya dia, itu kelahiran tahun 1974, yang berarti usianya sudah 52 tahun. Aku sama istriku tadinya mengira usianya masih di awal kepala 4, soalnya penampilannya masih terlihat jauh lebih muda dari usianya. Orangnya ramah, senyum, dan kalau bicara sangat santun dengan logat Jawa yang kental. Pertama kali ke rumah kami, Bu Iva bertemu aku dan istriku pagi hari sebelum kami berangkat ke kantor. Saat itu, istriku yang menerima Bu Iva, sedangkan aku pergi sebentar untuk mengantarkan Kevin, anakku, ke sekolah. Kepada Bu Iva, istriku menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan oleh pembantu baruku di rumah kami, dan juga mengenai besaran gaji bulanan yang akan kami berikan untuk dirinya. Pas aku pulang dari sekolah Kevin, istriku bilang padaku, ya sudah Mas, aku senang dapat pembantu baru yang ini. Orangnya kalem dan gak menuntut masalah gaji asalkan bisa tinggal di sini. Supaya dia gak ada pengeluaran untuk nyewa kamar kos. Kelihatannya orangnya rajin dan keibuan. Si Kevin juga tadi cepet akrab kan? Ya udah, kita terima saja bekerja di rumah ini. Biar kamu gak repot lagi ngurus Kevin sampai ditegur sama bos kamu, Mas. Sekarang, aku mau berangkat ke kantor dulu ya, Mas. Sudah jam 8, takutnya aku telat. Kamu lanjutin pembicaraan sama pembantu baru kita ya, kata istriku. Dia kemudian salim padaku, cipika-cipiki, lalu pergi ke kantor pakai sepeda motor. Setelah istriku berangkat ke kantor, aku akhirnya melanjutkan bicara sama Bu Iva. Kesan pertama aku dengannya memang baik. Bu Iva datang pagi itu mengenakan gamis longgar dan hijab panjang. Ku bilang padanya, tadi saya sudah membicarakan sama istri saya dan kami menerima ibu bekerja di rumah ini. Tapi maaf ya Bu, kalau kamar pembantu di rumah ini nggak terlalu luas dan juga harus dibersihkan dulu. Soalnya pembantu yang lama kan nggak menginap di sini, kata Bu Iva. Iya nggak apa-apa Mas, yang penting bisa buat istirahat daripada aku harus menyewa kamar kos. Selain bisa lebih hemat, ibu juga nggak harus bolak-balik untuk bekerja ke sininya, jawabnya. Lalu aku pun mengajak Bu Iva untuk melihat kondisi kamarnya di belakang dekat dapur. Bu Iva kelihatan senang. Ini sih bagus Mas, untuk ukuran kamar pembantu, pembaringannya mahal, dan ada lemari pakaian juga katanya. Setelah itu, Bu Iva pamit padaku, katanya dia mau ke rumah saudaranya dulu untuk mengambil pakaiannya yang dititipkan di sana. Namun ternyata saudaranya itu adalah bibi kantin di kantorku. Sehingga ku bilang, biar saya saja yang mengambilkan tas pakaian dan barang milik ibu. Sekalian saya ke kantor Bu. Biar ibu bisa membersihkan kamar dan bisa mulai kerja di sini. Dan Bu Iva menjawab, ya udah, makasih Mas kalau begitu. Maaf loh ibu jadi ngerepotin majikan, balasnya. Saat itu, kulihat Bu Iva biasa saja, tidak terlalu cantik, namun wajahnya tidak membosankan bila dipandang berlama-lama. Kulitnya putih bersih, dan belum ada kerutan tanda penuaan pada dirinya. Namun, yang mencuri perhatianku itu bodinya Bu Iva, yang agak gemuk tapi sangat ideal dan sedap dipandang. Awal bekerja di rumahku, pembantu baru yang ini bersikap biasa dan sewajarnya saja dengan aku dan juga istriku. Istriku juga sangat cocok dengan Bu Iva, karena menurut istriku, pekerjaan Bu Iva selalu rajin dan telaten semua sesuai dengan yang diinginkan sama istriku.
Selain itu, si Kevin anak kami juga sangat akrab sama dengan Bu Iva. Jadi, kalaupun mamanya pulang kantor, Kevin anakku nggak ngerepotin istriku karena mau apa saja sudah diurus sama pembantu kami yang baru. Beda dengan pembantu yang lama, Kevin kurang akrab. Lagi pula, pembantu yang lama nggak tinggal di rumah kami. Hanya datang kerja pagi dan sorenya pulang. Jadi, dengan kehadiran Bu Iva, istriku makin seneng karena Kevin nggak ngerepotin dirinya lagi. Ya namanya juga istriku, orangnya memang agak malas. Sejak dulu ngurus Kevin pun suka ngomel-ngomel sendiri. Dia ngaku udah capek kerja nyari duit seharian di kantor, masa pulangnya harus tambah capek ngurusin anak. Sehingga dengan adanya pembantu baru yang tinggal di rumah kami, istriku jadi merasa senang karena bisa bersantai kalau lagi di rumah. Karena semuanya sudah dikerjakan oleh pembantu. Saking senangnya dengan pembantu baru kami, istriku juga memberikan baju daster miliknya yang sudah tak dipakai untuk Bu Iva. Terutama daster ketika istriku mengandung Kevin. Soalnya daster hamil itu sudah longgar jika dipakai istriku. Sedangkan Bu Iva kan badannya besar, jadi lebih bisa pas dengan ukurannya. Istriku juga tanpa diminta malah menaikkan gaji Bu Iva. Katanya biar Bu Iva betah bekerja di rumah kami. Suatu ketika, sehabis aku sama istriku menunaikan kewajiban di kamar, ku bilang pada istriku, "Kamu ini kok males banget ngurus anak sendiri sih, Dek? Apa sama pembantu? Kan Kevin butuh perhatian dari mamanya juga. Kamu ini maunya enak pas bikinnya aja seperti ini. Tapi ngurus anak malas banget," kataku. Tapi istriku malah menjawab, "Ya iyalah mas, kalau pas lagi bikin seperti ini, mana ada sih wanita yang gak seneng. Apalagi kamu selalu berhasil membuat aku bahagia mas. Kalau soal ngurus anak, ya bukannya aku malas mas. Mas kan lihat sendiri, di Kevin lebih lengket sama Bu Iva," balas istriku. Semuanya biasa saja dan berjalan sewajarnya pada mulanya. Namun, semuanya berubah ketika Bu Iva sudah 3 bulan bekerja di rumahku. Aku sama istri sudah sangat cocok dengannya, dan sudah kami anggap saudara sendiri yang menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Kadang, istriku malah nyuruh aku nemanin Bu Iva ngobrol ketika dia ngantuk saat kami sedang nonton televisi di ruang keluarga. Aku dan Bu Iva jadi semakin akrab dan mulai dekat. Bahkan kadang obrolan kami mulai ngelantur dan menjurus kemana-mana. Hingga semuanya pun terjadi. Ketika Kevin anakku liburan kenaikan kelas dan istriku mendapat cuti kantor. Sehingga istriku mengajak Kevin pulang kampung ke rumah mertuaku selama hampir 2 minggu. Istriku menyuruh aku gak usah ikut karena aku emang gak dapat cuti dari bosku. Lagi pula, kata istriku biar ada yang nemenin Bu Iva di rumah selama dia dan Kevin pulang ke rumah orang tuanya. Di hari pertama, aku hanya berdua sama pembantu baru yang ini, semuanya juga masih biasa saja. Namun saat itu aku mulai melihat ada perubahan dari Bu Iva, terutama dalam hal penampilan dan cara dia mengenakan busana yang dipakainya. Sore itu sepulang aku dari kantor, pembantu baruku membuatkan kopi untukku. Sebab memang biasanya pulang kerja aku ngopi sambil melihat burung berkicau di beranda belakang rumah kami. Namun tatapanku jadi seperti enggan berpaling dari Bu Iva saat dia membawakan secangkir kopi untukku. Tak seperti biasanya, dia memakai gamis dan hijab. Sore itu, Bu Iva nampak beda mengenakan daster pendek pemberian dari istriku dan tidak memakai hijab. Sehingga aku bisa melihat rambutnya yang ikal sebahu dan sama sekali belum ada uban yang memutih padanya. Saat itu kutanya, "Kok baju ibu mirip sama milik istri saya saat mengandung Kevin, Bu?" tanyaku. Bu Iva tersenyum, lalu duduk di dekatku dan menjawab pertanyaanku. "Iya mas,
Ini baju memang miliknya istri, Mas, yang diberikan pada ibu. Katanya nggak dipakai lagi, karena longgar dan kebesaran. Maklum sudah nggak hamil. Jadi ibu coba memakainya, dan ternyata malah pas ukurannya untuk ibu, malum istri Mas kan langsing sekali, sedangkan ibu melar dan gendut kayak gini. Jawabnya. Bu Iva mengatakan itu sambil sedikit membusung dan tangannya memegang daster yang dipakai, seperti mencocokkan ukurannya. Gimana menurut kamu, Mas? Apa pantas dan cocok jika ibu yang pakai baju milik istrimu ini? Tanya Bu Iva. Aku menatap Bu Iva tanpa berkedip, sebab saat itu kulihat ada 2 titik indah di depannya yang sangat jelas sekali. Jantungku jadi berdebar. Dalam hatiku bilang, masa iya Bu Iva cuman pakai daster tanpa membungkus balon karet yang ada pada dirinya, hehehe. Jujur, baju istriku malah lebih pantas dikenakan oleh pembantu baruku yang ini. Jika dipakai istriku, semua kelihatan datar dan rata. Akan tetapi, saat Bu Iva yang pakai, aku bisa melihat keindahan yang menonjol di bagian yang cukup penting dan sedap dipandang. Ih, Mas, ini ditanya sama ibu kok. Malah bengong sih, kata Bu Iva sambil mencolek bahuku. Ku bilang, maaf Bu, baju itu sangat cocok dipakai ibu. Saya jadi terpana melihat ibu kelihatan lebih muda dan cantik dengan baju milik istri saya itu. Jawabku agak grogi padanya. Entah kenapa, gara-gara sorenya melihat penampilan Bu Iva yang sedemikian rupa membuat malamnya aku jadi susah tidur dan mulai membayangkan pembantu baruku yang ini. Aku sadar kalau diam-diam mulai tumbuh perasaan dan keinginanku untuk seperti itu sama pembantu yang baru ini. Akan tetapi aku hanya bisa membayangkan saja sambil berhayal. Soalnya, Bu Iva masih memiliki anak dan suami di kampung halamannya, sedangkan aku juga sudah punya anak dan istri. Mana boleh aku berpikiran sampai seperti itu sama pembantu baru yang ini. Hingga suatu malam, aku hendak membangunkan Bu Iva karena aku merasa lapar, pingin dibuatkan mie goreng sama pembantu baruku yang ini. Namun, baru saja mau mengetuk pintu kamarnya, ternyata pintunya nggak tertutup rapat, sehingga ada sejengkal celah di sana. Tadinya aku mau memanggilnya, akan tetapi nggak jadi, karena pas aku lihat dari celah itu, jiwaku seketika bergejolak dan jantungku kembali berdebar. Kulihat Bu Iva masih memakai daster pendek milik istriku, tapi kelihatan sedikit berantakan, dan Bu Iva nampak sedang sibuk menyenangkan dirinya sendiri. Memang aku tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kesibukan Bu Iva saat itu bisa aku lihat dari pantulan cermin lemari pakaian yang ada di kamar pembantu. Aku jadi terpengaruh melihat Bu Iva, hingga tanpa sadar, aku pun mulai menyenangkan diri sendiri sambil tetap menatapnya dari celah dan pantulan cermin. Akan tetapi, tak lama kemudian, Bu Iva menatap ke cermin di lemari pakaian, sehingga aku dan dia sama-sama kaget karena saling pandang lewat pantulan cermin. Bu Iva langsung beranjak dari pembaringannya dan melangkah ke pintu. Maaf Mas, Ibu nggak dengar kalau Mas memanggil. Ada apa Mas? Apa mau dibikinkan kopi atau teh? Sapa Bu Iva berusaha bersikap wajar padaku di ambang pintu. Kulihat wajahnya merona dan tak berani menatapku. Aku nggak menjawab pertanyaannya saat itu. Entah apa yang merasuki pikiranku malam itu, yang jelas aku malah menarik tangannya dan menuntunnya kembali melangkah masuk ke dalam kamar pembantu. Walau awalnya seperti sungkan dan hendak menolak, akan tetapi akhirnya Bu Iva menuruti langkahku. Malam itu aku bertanya padanya, apakah ibu sedang kangen sama anak dan suami di kampung halaman? Kenapa ibu sampai seperti itu sendirian dan menyenangkan diri sendiri, Bu? Seandainya ibu kangen, kan ibu bisa minta izin saja untuk pulang kampung.
sebab sudah 3 bulan ibu kerja di sini dan berjauhan dengan anak dan suami bu, kataku. Dan saat itulah aku jadi terkejut dengan pengakuan dari Bu Iva. Dengan wajah yang semakin merona menahan malu, Bu Iva minta maaf padaku kalau selama ini dia sudah berbohong pada aku dan istriku. Maaf ya mas, sebenarnya ibu ini sudah lama hidup sendirian karena mendiang suami ibu sudah lama tiada. Waktu itu, ibu terpaksa berbohong kalau ibu masih punya suami dan anak di kampung, sebab istrinya mas gak mau menerima pembantu yang masih gadis ataupun sudah janda. Karena istri mas khawatir kalau mas sampai macam-macam sama pembantu, kata Bu Iva. Ibu juga minta maaf, dan ibu jadi malu karena mas malah melihat kebiasaan ibu kalau sedang ingat sama mendiang suami. Tapi ibu juga mau bilang terima kasih pada mas karena mas gak sampai membuat hatiku sedih. Mas sangat berbeda dengan mantan majikan ibu yang lama mas. Mas tahu kan bosnya mas yang ada di kantormu, yang kalau bicara selalu pakai panggilan lu dan gue kayak anak gaul dari Jakarta itu mas. Sebenarnya dia itu mantan majikan ibu yang lama mas. Ibu sempat bekerja pada bos kamu selama 1 tahun, tapi ibu akhirnya dipecat oleh istrinya. Sebab istrinya mengetahui kalau bosnya mas itu kalau malam sering pindah ke kamar pembantu dan selalu saja membuat hati ibu sedih sekali karena dia tegas seperti itu sama ibu, kata Bu Iva panjang dan lebar. Tentu saja aku kaget mendengar pengakuan Bu Iva. Ternyata bosku merupakan mantan majikan Bu Iva dan Bu Iva pernah menjadi pembantu di rumah bosku itu. Tapi di lain sisi, aku juga jadi semakin berdebar dan penasaran akan pengakuan Bu Iva bahwasanya bosku itu sudah sering seperti itu sama Bu Iva dan membuat hatinya sedih. Akhirnya, ku bilang, ya sudah nggak apa Bu, nanti kalau istriku dan Kevin pulang. Ibu tetap saja mengaku kalau ibu masih memiliki anak dan suami di kampung halaman agar ibu bisa tetap bekerja di rumah ini. Dan rahasia ini harus kita jaga bersama, supaya nggak seperti bos saya yang akhirnya ketahuan sama istrinya, kataku. Bu Iva kelihatan gembira dan bilang, terima kasih sekali lagi padaku. Dan saat itulah Bu Iva bilang padaku, karena mas sudah baik banget sama ibu, malam ini ibu mau kasih hadiah yang spesial untuk mas. Apa mas mau dan bersedia menerima pemberian dari ibu yang ini mas? Katanya sambil menunjukkan hadiah yang sangat indah untukku. Ku jawab, kalau ibu mau memberikan hadiah untuk saya, tentu saya gak bakalan bisa menolak yang itu bu. Balasku sambil langsung saja seperti itu dan menerima hadiah istimewa dari pembantu baruku yang ini. Ya ibarat kucing garong dikasih ikan bawal tebal dan kerang basah. Mana bakal nolak sih? Hehehe. Begitulah kisahku kawan. Akhirnya sejak malam itu aku jadi punya pengalaman rahasia bersama pembantu baru yang ini. Tamat. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya, Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.